Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di bidang studi IPA, yaitu simbiosis. Sebelum mulai, sebaiknya ketahui terlebih dahulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hubungan interaksi antara dua organisme dari dua spesies yang berbeda, yang mana interaksi tersebut dapat saling menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain, atau dapat juga menguntungkan organisme satu dan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap organisme yang lain. Jenis simbiosis: segala interaksi baik yang merugikan, menguntungkan dengan yang lain tidak berpengaruh apapun, ataupun salah satu untung dan lainnya rugi, merupakan simbiosis. Berdasarkan kualitas hubungan tersebut, simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Mutualisme merupakan bentuk simbiosis di mana kedua spesies mendapatkan keuntungan. Melalui simbiosis ini, spesies dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bertahan dan berkembang. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga. Keuntungannya, kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga dan bunga mendapatkan bantuan untuk penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis yang menyebabkan yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan ataupun dirugikan. Dalam interaksi ini, salah satu organisme tidak akan terusik dengan keberadaan organisme lainnya. Salah satu contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora akan mendapatkan sisa makanan yang dikonsumsi oleh hiu, dan hal tersebut sama sekali tidak merugikan si hiu. Simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah bentuk interaksi simbiosis yang mana satu organisme diuntungkan dan organisme lain dirugikan. Parasit, organisme yang diuntungkan mengambil nutrisi dari organisme lain, sedangkan inang merupakan organisme yang dirugikan. Parasit yang tinggal di dalam tubuh inangnya disebut endoparasit, sedangkan parasit yang hidup di luar tubuh inang disebut ektoparasit. Berdasarkan ukuran dan proses memperbanyak diri, parasit juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mikroparasit dan makroparasit. Salah satu contoh simbiosis parasitisme adalah benalu dan inang. Benalu tidak bisa menyerap air dan unsur hara dengan baik. Benalu hidup menempel pada tanaman lain dan akarnya masuk ke pembuluh angkut untuk menyerap air dan unsur hara dari tanaman inang. Predasi. Predasi adalah interaksi organisme di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau bisa juga disebut pemangsa. Sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau disebut juga mangsa. Salah satu contohnya seperti harimau dan singa yang memburu mangsanya, seperti kijang, rusa, dan lain-lain. Netralisme. Netralisme adalah hubungan antar makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama.
Contohnya seperti interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Kucing dan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang berbeda. Begitu pula dengan interaksi antara ayam dan kambing, ayam dan sapi, serta interaksi ayam dan domba. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Contoh lainnya adalah persaingan antara populasi singa dengan harimau untuk mencari mangsanya. Alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi bila populasi satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya adalah Imperata cylindrica atau biasa juga dibilang alang-alang yang mampu mengeluarkan alelopati sehingga menghalangi tumbuhan populasi lain. Contoh lainnya adalah Penicillium sp.